Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Keluarga Firmansyah. Di video kali ini saya mau berbagi resep yang enak banget. Cuman dari singkong yang diparut udah bisa bikin cemilan yang enak banget kayak gini ya. Bikinnya gampang dan bahan-bahannya juga super ekonomi. Tapi sebelum lanjut, untuk yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, langsung saja yuk ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 1 kg singkong yang sudah diparut halus ya. Untuk airnya yang terdapat pada singkong parut tidak perlu disaring atau diperas. Selanjutnya, siapkan air sebanyak 215 ml, lalu tambahkan 1 saset santan instan ukuran 65 ml. Kemudian aduk menggunakan garpu sehingga menjadi 280 ml air santan. Setelah kita aduk merata, lalu tuangkan ke dalam singkong parut. Tambahkan 230 gram gula pasir. Jika tidak suka terlalu manis, boleh dikurangi ya gulanya. Tambahkan juga setengah sendok teh garam. Tambahkan juga 1/4 sendok teh vanila bubuk atau boleh diganti dengan vanili bubuk ya, supaya kuenya nanti menjadi wangi. Jangan lupa tambahkan juga 1 saset agar-agar plain bubuk. Untuk mereknya sesuai selera ya bunda. Lalu semua bahan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata menggunakan spatula. Setelah tercampur merata, lalu bagi adonan menjadi 3 wadah sama rata. Nah, kalau udah seperti ini, tambahkan juga pewarna makanan. Untuk adonan yang pertama, saya beri pasta hijau atau pasta pandan. Untuk adonan yang kedua, saya beri pasta merah. Dan untuk adonan yang ketiga saya beri pasta kuning. Selanjutnya kita aduk supaya warnanya tercampur merata. Lakukan hingga selesai. Sisihkan dulu semua adonannya. Selanjutnya siapkan loyang. Saya menggunakan loyang ukuran 16 x 16 dengan tinggi 7 cm. Permukaannya kita olesi menggunakan minyak goreng supaya nanti kuenya tidak lengket. Lalu alasi menggunakan daun pisang seperti ini supaya kuenya nanti tidak lengket ya. Lalu olesi lagi menggunakan minyak goreng. Nah, loyangnya sudah siap digunakan. Lanjut kita tuangkan adonan yang berwarna hijau terlebih dahulu. Atau bisa sesuai selera ya bunda, mau yang warna apa aja. Ratakan menggunakan spatula. Nah, lalu kita tekan-tekan menggunakan sendok seperti ini ya. Kita padatkan supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, kalau udah kita hentak-hentakan beberapa kali untuk mengeluarkan udaranya, lalu ini siap untuk kita kukus. Pastikan pengukusannya sudah disiapkan sebelumnya dan sudah dalam keadaan panas dan mendidih. Jangan lupa penutupnya juga alasi menggunakan kain supaya uapnya tidak menetes pada adonan. Lalu masukkan loyang berisi adonan. Tutup kembali lalu kita kukus selama 10 menit dengan api sedang.
Setelah 10 menit buka penutupnya. Nah, ini sudah matang ya. Bisa kita cek kematangannya menggunakan sendok. Jika sudah padat seperti ini berarti sudah matang. Lalu siap kita tuangkan adonan yang kedua. Saya tuangkan adonan yang berwarna pink atau berwarna merah. Lalu ratakan kembali menggunakan sendok, dipadatkan ya seperti adonan yang pertama. Nah, kalau sudah seperti ini, lanjut kita kukus kembali selama 10 menit. Oke, setelah 10 menit, adonan yang kedua sudah matang. Bisa cek lagi menggunakan sendok. Nah, pastikan sudah padat seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita tuangkan adonan yang terakhir yang berwarna kuning. Lakukan cara yang sama, kita padatkan menggunakan sendok. Untuk adonan yang terakhir kita kukus kurang lebih selama 25 menit dengan api sedang ya, hingga matang. Nah, setelah 25 menit bisa kita buka penutupnya. Nah, ini sudah matang ya. Kita cek lagi kematangannya menggunakan sendok jika diperlukan. Nah, kalau sudah bisa kita angkat ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Sebelum kita keluarkan, pastikan hingga kuenya ini benar-benar dingin. Sambil menunggu kuenya dingin, di sini saya mau membuat bahan pelengkapnya. Siapkan setengah butir kelapa yang sudah diparut dan dihilangkan kulitnya. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu aduk-aduk menggunakan sendok hingga tercampur merata. Tambahkan 1 lembar daun pandan, lalu ini siap untuk kita kukus ya. Oke, langsung saja ke tahap pengukusannya. Nah, untuk bahan pelengkapnya ini akan kita kukus kurang lebih selama 10 menit supaya nanti kelapa parutnya tidak mudah basi dan bisa disimpan untuk besok ya. Setelah 10 menit buka penutupnya. Nah, ini sudah matang. Bisa kita angkat dan kita dinginkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, ini dia kedua bahannya sudah dingin ya. Nah, untuk kuenya ini juga sudah padat seperti ini, bisa untuk kita keluarkan dari loyang. Sebelum dikeluarkan dari loyang, bisa kita sisir terlebih dahulu menggunakan pisau plastik atau menggunakan scraper seperti ini ya. Ini untuk mencegah supaya tidak menempel pada pisau atau lengket. Lakukan ke semua sisi. Nah, kalau sudah langsung bisa kita keluarkan dari loyang. Oke, ini dia kuenya sudah jadi, tidak menempel sama sekali ya. Terlihat juga bagian warnanya, gradasi warnanya sangat cantik dan juga lembut. Jangan lupa kita ambil daun pisangnya terlebih dahulu. Baru kita potong-potong sesuai selera. Setelah kita potong-potong, siapkan kelapa parut yang sudah kita kukus tadi ya. Lanjut kuenya akan kita balurkan ke dalam parutan kelapa.
Nah, tinggal kita guling-gulingkan seperti ini ya, hingga semua permukaan kuenya terlapisi oleh kelapa parut. Nah, lakukan hingga selesai. Oke, ini dia udah jadi sentiling atau ongol-ongol singkongnya ya. Yang biasanya itu dimakan pada saat masih hangat itu lebih enak. Dan kita langsung aja mau review. Nah, kita lihat dari teksturnya ini benar-benar lembut banget dan super kenyal-kenyal. Dan dari gradasi warnanya juga cantik banget ya. Nah, kita lihat bagian dalamnya juga terlihat sangat empuk banget ya bunda. Rasanya benar-benar enak, manisnya pas. Kalau nggak suka terlalu manis boleh dikurangin gulanya ya. Rasanya benar-benar gurih dan wangi dari kelapanya juga. Pokoknya ini recommended banget buat bunda-bunda di rumah yang mau bikin cemilan dari singkong ya. Bisa juga untuk dijadikan ide jualan. Oke, sampai sekian dulu resep kali ini. Semoga bermanfaat ya bunda. Untuk resep lainnya silahkan dilihat di beranda channel YouTube Keluarga Firmansyah. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.